Nggak ada suaranya, Bang. Kalau sekarang kedengeran nggak? Masuk ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh dites suaranya apakah suara saya masuk? Boleh komen di kolom chat, bantu gitu kan apakah suara saya masuk? Oh jelas, Alhamdulillah. Setelah panjang lebar. Ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu, terima kasih ini bagian dari perjuangan. Ya, saya yakin pasti ada maksudnya Allah. Ini adalah salah satu bagian dari ujian kesabaran. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu kita bisa ketemu lagi, berjumpa lagi di acara yang Bapak mengaji. Ya, tentunya tema hari ini juga sangat spesial buat kami dan saya yakin juga buat Anda semua. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ya, ada 1.800 partisipan. Ya, karena saya yakin di sini banyak, insya Allah banyak malaikat juga nih ya yang bergabung mengaminkan ya dan apa ya mendukung insya Allah ya membersamai kita semua. Nah, sebelum kita panggilkan guru kita yang akan membersamai kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka ya kita buka hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menambah keberkahan pada acara Imam mengaji pada pagi hari ini, sama-sama kita dengarkan ya tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh rekan saya dari Iwakla Pusat, Mas Hasan. Assalamualaikum Mas Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Mas Hasan sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Andi gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Baik, silakan Mas Hasan. Tafadhol. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin guru-guru semuanya. Pada pagi hari ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. Bisa kita baca bareng-bareng ya. Mohon izin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا
لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hasan. Semoga Mas Hasan membacakannya dan juga kita semua yang mendengarkannya Allah berikan pahala kebaikan untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi makasih ya Mas Hasan ya. Sama-sama Mas Andi. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan tilawah Quran. Ya insya Allah ini menambah keberkahan dan semangat kita ya dalam menuntut ilmu nih, ya dalam menambah ilmu insya Allah bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini ya kita akan bersamai oleh guru kita dengan tema yang luar biasa ya. Temanya apa? Nah ya, saya yakin kawan-kawan sudah baca flyernya, sudah terima informasinya ya. Kita hari ini akan membahas tentang infak perjuangan sama dengan amal cerdas ya. Nah kita disamai alhamdulillah oleh guru kita, siapa lagi ya, mari kita panggilkan guru kita. Assalamualaikum Ustaz Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sebenarnya kita satu tempat ya. Alhamdulillah kita kawan-kawan semua ya, Bapak Ibu yang muda, Islam ada di kantor Iwa Club. Ya, jadi kita bisa silaturahmi ya dan langsung nih mendengarkan tema hari ini. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ustaz silakan. Baik. Terima kasih Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman di Zoom? Jelas ya? Hari ini kita akan bahas tentang infak perjuangan ya. Bagaimana kemudian infak ini bisa menjadi sesuatu yang membawa manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya ingin mengutip satu riwayat yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Ya. Karena dalam kitab wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dalam bab ilmu itu disampaikan bahwasanya Rasulullah itu tidak mewariskan apapun, harta, dinar, dirham, budak, nggak ada sama sekali. Ya. Bahwa ternyata yang diwariskan adalah ilmu, karena harta beliau itu habis disedekahkan, habis diinfakkan.
Ya, bahkan tidak ada satupun yang tersisa. Semuanya habis untuk diinfakkan. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan bahwa Nabi itu pernah satu hari itu dapat 3 uqiyah. Ya, satu uqiyah itu ukurannya sekitar 40 dirham. Ya. 4 uqiyah. Ya, yang 3-nya beliau bagikan, sisa 1 uqiyah itu beliau taruh di bawah bantalnya. Ya. Dan beliau malam hari itu nggak bisa tidur. Ternyata karena masih ada tersisa 1 uqiyah yang kemudian beliau belum infakkan. Ya, saya rasa kita mungkin belum berada pada level ini, bahwa masih ada harta yang belum kita sedekahkan. Ini membuat kita tidak tenang. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, beliau uh, itu tidak mewariskan apa-apa. Ya, jadi hartanya ini habis semuanya untuk sedekah, semuanya diinfakkan, semuanya beliau bagikan kepada orang lain. Karena inilah karakteristik Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Umar bin Khattab itu beliau menceritakan, dakhaltu ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah masuk ke dalam rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa ala hasirin. Ya, beliau tuh lagi duduk di atas tikar. Ya, mungkin teman-teman tahu ya bahwa dulu tuh ada tikar yang kemudian dianyam ya. Nah, dan beliau itu pakai izar. Izar itu sarung ya. Dan tidak pakai baju bagian atas. Dan kata Umar bin Khattab, ya, qad ta'athara hasirin ala jambika ya Rasulullah. Jadi ada apa namanya, bekas tikar. Jadi kayak orang tuh tidurnya di atas tikar, sampai badannya itu ada bekas tikar di punggungnya, ya, di samping badannya, dan di dalam rumahnya itu hanya ada gandum 1 sok saja. Kalau gandum 1 sok, ya mungkin kalau kita beras hanya ada 3,5 liter. Ya. Kemudian ada kayu bakar di pojokan rumahnya, sama ada kulit yang belum selesai disamak, itu ada di langit-langit rumahnya. Ya. Kata Umar, saya tuh ketika melihat kondisi Nabi seperti ini, maka saya menangis. Sehingga tangisan saya ini kemudian ditanya oleh Nabi, ya Ibnal Khattab, wahai putranya Khattab, apa yang membuat dirimu menangis? Ya, ya Rasulullah, lima la abki, bagaimana mungkin saya nggak menangis? Anta Nabi Allah, engkau adalah seorang nabinya Allah. Ya. Keadaan rumahmu hanya kayak begini saja. Ya. Sementara Raja Persia, Raja Romawi, itu rumahnya kayak istana semua. Bahkan dikelilingi oleh sungai-sungai. Ya. Maka dia katakan, bagaimana mungkin dia nggak menangis melihat kondisi Nabi, perabotannya seadanya, makanannya hanya sedikit, ya, Masya Allah. Kemudian rumahnya ini tidak ada apa-apa di dalam. Sementara Persia Romawi itu rumahnya kayak istana, ya. Sekitarnya ini banyak sungai. Nah, maka Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, awalam taradha lana al-akhirah wa lahumud dunya. Kamu nggak ridho wahai Umar? Bagian kita tuh akhirat, bagian mereka tuh dunia. Ya. Masya Allah. Maka inilah kondisi Nabi. Hartanya tuh habis karena disedekahkan, diinfakkan. Ya, karena beliaulah yang kemudian memang tahu keutamaan, makanya beliau yang paling banyak mengamalkan perkara tersebut. Ya. Bahkan Nabi ketika ada yang mengatakan, jadi beliau mendengar ada orang mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali, hartaku, hartaku. Kata Nabi, hartamu itu cuma 3. Ya. Ma'akala fa'afna. Apa yang kamu makan, dia habis jadi kotoran. Ya. Apa yang kamu pakai, dia rusak.
Ternyata yang abadi itu cuman apa yang kamu infakkan, apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang kekal. Selain tiga hal ini, maka semuanya itu akan habis. Ya, selain tiga hal ini itu bukan bagian dari harta. Ya, entah nanti kamu tinggalkan kepada ahli waris. Maka kemudian teman-teman sekalian, kita melihat langsung dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pintu surga, li'annal jannah famaniyah. Pintu surga itu ada 8. Ada babus salat, ya, pintu salat, ya. Ada babus sadaqah, pintu sadaqah, ya. Ada babul jihad, pintu jihad. Babul rayyan, pintu puasa, ya. Babul aiman. Kemudian ada babul kazimina wal ghais wal afina 'anil nas, ya. Ada juga pintu taubat, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pintu-pintu ini akan memanggil setiap orang yang kemudian dia punya keistimewaan dari amalan-amalan tersebut, ya. Orang yang rajin sholat wajib, kemudian sholat sunnah, ya dia akan dipanggil. Orang yang rajin puasa, ya selain puasa Ramadan, dia puasa sunnah, maka dia akan dipanggil. Orang yang mengeluarkan zakat, tapi juga dia berinfak yang sunnah, ya dia juga akan dipanggil. Jadi setiap orang yang punya keistimewaan dari setiap amalan pintu-pintu tersebut, dia akan dipanggil. Ya, dia akan dipanggil. Ya, maka Nabi Muhammad itu, beliau ini kemudian dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang kemudian berinfak hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh pintu-pintu syurga. Ya, saya yakin teman-teman di sini ya dia akan kemudian ingin dipanggil oleh pintu-pintu syurga. Ya. Maka Nabi memulai perkataannya dengan mengatakan, barang siapa menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka ada yang nanti dipanggil dari pintu salat kata Nabi, ada yang dari pintu jihad, ya, pintu rayyan atau puasa, ya, pintu sedekah. Masya Allah. Maka hari ini kita akan bahas tentang pintu sedekah, yang mudah-mudahan kita dipanggil dari pintu ini. Ya, dipanggil dari satu aja udah lumayan, Mas. Ya. Panggil dari pintu sholat itu udah alhamdulillah benar itu, ya Allah, yang penting masuk. Ya. Dipanggil dari pintu puasa juga, wah ini syukurnya subhanallah. Ya, memang satu-satunya sahabat yang dipanggil sama 8 pintunya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Itu 8 pintu tuh manggil Abu Bakar semuanya. Ini manusia yang paling agung setelah Nabi dan Rasul. Ya. Ada pada diri umat Nabi Muhammad SAW, itu Abu Bakar. Karena memang sedekahnya itu paling banyak. Ya. Umar itu mengatakan Rasulullah itu memerintahkan kami untuk bersedekah. Akhirnya kami laksanakan semuanya. Ya. Sampai Umar itu punya tekad dan harapan. Umar itu punya cita-cita, ya Allah semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, ya. Mengalahkan dalam hal sedekah. Ya, di saat orang lain tuh saling berlomba mengalahkan dalam urusan dunia, kalau saya masih jelas, di sini kayaknya ada informasi kuota saya habis. Sebentar, saya apa?
ganti ini sebentar, ganti apa koneksi ya. Baik, Mas Andi, saya serahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini jadi kayak kayak ini ya, spoiler gitu ya. Tadi Ustadz sudah angkat. Nah, jadi ini hari ini kita akan ngebahas gitu ya. Udah dibuka nih, udah keren banget ya. Namun mohon ditunggu sebentar kawan-kawan, ya Bapak Ibu ya Bunda. Dan ini Sudah, sudah kembali. Silakan Ustaz. Aman. Tadi ada ini sedikit. Nah, jadi saya lanjut lagi. Umar itu tuh sampai beliau tuh punya harapan. Ya Allah, semoga pagi ini saya bisa ngalahin Abu Bakar dalam urusan sedekah. Ya. Akhirnya dia membawa setengah dari seluruh hartanya. Ya, setengah hartanya dibawa oleh Umar. Ya. Waktu itu Rasulullah nanya sama Umar, ya Umar, ada yang kamu sisakan untuk keluargamu? Ya. Kata Umar, ada ya Rasulullah, saya sisakan semisal dengan ini. Kalau semisal dengan ini berarti yang disisakan setengah. Ya. Kalau dia sedekah misalnya 1 miliar, ditanya sama Rasul, ada nggak yang disisakan buat keluarga? Kan jawaban Umar semisal dengan ini. Ya berarti Umar punya 2 miliar, 1 miliarnya disedekahkan. Ini contoh ya. Artinya setengah hartanya disedekahkan. Lalu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar bawa seluruh hartanya. Ya. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kalau Umar jawabannya, saya sisakan setengah harta. Kalau Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sisakan, saya tinggalkan untuk mereka Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kata Umar, wallahi demi Allah, selamanya saya tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya, makanya wajar kalau kita tahu Abu Bakar dia dipanggil sama semua pintu surga, 8-8-nya manggil. Kita ini satu aja udah alhamdulillah banget ya. Satu aja manggil itu sudah sujud syukurnya tuh udah langit dan bumi udah. Tapi ini Abu Bakar 8-8 yang memanggil Abu Bakar. Ya, ini menandakan bahwasanya memang luar biasa sekali sifat dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Ya, sudah orangnya ini pintar, ahli, orangnya ini rajin puasa, ya, rajin sodako, ya, satu-satunya yang menerima Islam tanpa ada pertanyaan, tanpa mikir ya. Kan kadang tuh yang dulu tuh orang ketika menerima Islam masih mikir-mikir dulu. Oh ini benar nggak sih? Oh, kalau Abu Bakar tuh nggak mikir, langsung terima. Maka wajar beliau dipanggil oleh semua pintu surga. Subhanallah. Nah, ya. Maka ketika Rasulullah itu mengabarkan tentang pintu-pintu surga, teman-teman, ya, Abu Bakar itu mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, tidak sulit bagi seseorang untuk dipanggil dari satu pintu tersebut. Ya, ada nggak yang dipanggil oleh semua pintu tersebut? Bagi Abu Bakar dipanggil sama satu pintu saja tuh nggak sulit. Bagi Abu Bakar, ya. Tapi dia tanya kepada Rasul, ada nggak yang dipanggil sama semuanya? Kata Nabi ada, ya. Dan aku berharap engkau termasuk mereka ya Abu Bakar. Karena Nabi tahu, Masya Allah. Maka hari ini kita ingin menjadi satu orang yang dipanggil dari pintu sedekah, ya, pintu sedekah. Mungkin ini pintu ya ini kalau jujur teman-teman.
Antum bisa jadi istimewa dari bab apa? Sholat, ya. Kalau dipikir-pikir ya, apakah sholat kita ini rawatibnya semua kita lakukan? Apakah sholat sunnahnya kita lakukan seperti dulu? Oh, Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh kata anaknya, ayahku tuh kalau sholat sunnah tuh satu hari itu bisa 200 rakaat. Kalau mau jujur tentang puasa kita, puasa kita puasa Daud, ya. Apakah puasa kita puasa seperti zaman dulu? Ya. Kayaknya hopeless nih Ustaz kalau dari pintu itu. Pintu mana? Wal kazimina. Apakah kita bisa masuk pintu memaafkan orang lain? Ya. Maka bagi saya itu termasuk yang paling mudah dilakukan itu dari pintu sedekah, infak. Kenapa? Karena dia itu paling mudah dan dia itu termasuk amalan yang menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, artinya tuh begini, kan dulu itu saya tuh pernah menyampaikan dalam kajian kita di Akhlak bahwa Nabi Muhammad pernah berkisah tentang beliau bersabda tentang 1 dinar ngalahin 1.000 dinar. Ya. Kenapa infak 1 dinar bisa ngalahin 1.000 dinar? Ternyata yang 1 dinar ini uangnya tuh sisa 2 dinar. Ya. Yang satu dia sedekahkan, tinggal satu. Sementara yang 1.000 dinar, dia sedekah 1.000 dinar, sisanya masih jutaan dinar. Maka dia kalah sama yang 1 dinar. Makanya itu sebenarnya ketika manusia lagi sempit-sempitnya, uangnya lagi nggak banyak, dia sedekah sesuai kemampuan dia. Itu tuh sedang dapat anugerah dari Allah sebenarnya. Karena ketika uangnya tambah banyak, jangan salah. Ya, teman Mas Andi orang bilang, ya Tat, kalau uang tinggal 10.000, sedekah 5.000, lebih mudah mana coba dengan uang sisa 10 juta? Sedekah 5 juta, sisa 5 juta. Lebih mudah yang mana saya tanya? Lebih mudah yang sisa 10.000. Ya, tapi ya itulah artinya memang dari sini nanti kita akan mulai melihat bahwa kita tuh akan fokus terhadap amalan apa yang bisa mengantarkan kita. Nah, itu Rasul Abu Bakar. Ada sahabat namanya Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau dari suku Bahilah. Ya, ini sahabat Nabi yang juga luar biasa, ya, menakjubkan. Ya. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Wafatnya tahun 86 Hijriah. Ya. Beliau itu pernah bersedekah 3 dinar, kemudian jadi 300 dinar. Ya. Jadi beliau ini maula perempuan Abu Umamah. Ini menceritakan. Maula itu maksudnya dulu dia itu budak tapi dibebaskan oleh Abu Umamah. Makanya mereka sebut maula Abu Umamah. Berarti dia ini budak yang dibebaskan oleh Abu Umamah. Jadi dia cerita. Abu Umamah ini suka bersedekah. Demen. Ya. Kemudian dia mengumpulkan sesuatu yang bisa dia sedekah. Dan dia ini nggak pernah menolak seseorang yang meminta kepadanya. Walaupun hanya 1 siung bawang. Dia nggak pernah nolak. Apapun yang diminta pasti dia penuhi. Ataupun sebutir korma, ataupun sesuap makanan. Pasti dia kasih. Ya. Ada pengemis yang datang. Minta. Ya. Padahal Abu Umamah ini udah habis semuanya. Sisa 3 dinar uangnya. Ini orang tetap minta. Abu Umamah ngasih 1 dinar. Datang lagi satu orang, dikasih 1 dinar. Sisa berapa? 1 dinar. Maulanya Abu Umamah, budaknya. Jadi dia cerita zaman waktu dia masih budak. Abu Umamah. Dia cerita waktu dia sudah bukan budak lagi.
Budaknya marah, karena tinggal satu. Ya. Dia katakan, ya Aba Amamah, engkau tidak menyisakan kepada kami sesuatu apapun. Habis. Ya, karena terakhir 1 dinar dikasih juga. Artinya kan Abu Umamah ini bertanggung jawab untuk keluarga dan para budaknya ini. Ya budaknya panik dong melihat hartanya semua disedekahin. Ini alamat kami nggak makan semua ini. Akhirnya Abu Umamah tidur, ya. Dia tidur, azan asar, saya bangunkan beliau untuk sholat. Dia berangkat ke masjid. Ya, setelah itu akhirnya saya siapkan kudanya segala macam. Ya, ketika saya masuk ke rumahnya, ke tempat tidurnya untuk merapihkan, tiba-tiba dia menemukan uang ada 300 dinar. Ya, makanya dia bilang, Masya Allah, tidak mungkin dia itu melakukan ini. Maksudnya 3 dinar dia habiskan semua, kecuali dia yakin bahwa ada penggantinya. Ya. Makanya tuh Abu Umamah waktu pulang, ya, budaknya ini siapin makanan dan lain. Ya. Akhirnya dia bilang, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Budaknya ini kan tahunya 3 dinar disedekahkan, 300-nya ini disimpan oleh Abu Umamah. Ya, makanya mereka panik, tapi setelah dia dapat 300 dinar di tempat tidurnya, dia bilang, oh pantas. Ternyata dia punya 303 dinar. Ya. 3-nya dikasih, ada saving 300. Akhirnya budaknya ini bilang, ya Abu Umamah, ternyata engkau menyimpan 300 dinar. Ya. Kenapa kamu nggak bilang biar aku bisa ambil, biar bisa menyiapkan makan? Apa kata Abu Umamah? Wallahi demi Allah, saya tuh nggak punya simpanan 300 dinar. Subhanallah. Ya. Ini ternyata 300 dinar ini, ya, dia harta yang entah datangnya dari mana. Subhanallah. Jadi budaknya itu namanya itu kata Ibnu Jarir, maulanya Abu Umamah ini, dia itu akhirnya jadi guru bagi para wanita di Masjid Al-Himsah. Dia mengajarkan tentang Quran. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana kemudian mereka itu punya semangat sedekah yang luar biasa. Ya, sama seperti Umar Ibn Khattab. Ya. Beda kalau dengan Abu Bakar tadi. Ya. Umar itu bikin wasiat sepertiga kekayaannya, ya karena memang dalam ilmu waris ya, kita nggak boleh wasiat melebihi sepertiga harta kita. Maka Umar wasiat, kalau saya wafat, maka sepertiga harta saya itu infakkan untuk kepentingan umat Islam. Ya. Akhirnya Umar itu 40.000 dinar. Ya. Itu kalau dikonversi teman-teman nilainya setara sampai 600 miliar. Ya. Ini angka yang luar biasa ya. Itu sepertiganya tolong kasih buat kepentingan umat Islam. Ya. Ini luar biasa ya. Itu iman yang sangat luar biasa. Utsman bin Affan itu kemudian menyumbangkan 1.000 dinar, 300 ekor onta. Ya. Itu disumbangkan untuk kepentingan Islam. Artinya untuk fisabilillah. Ya. Artinya lagi-lagi kita menemukan mereka ini semuanya berlomba-lomba untuk sedekah, untuk akhirat. Ya, kalau zaman sekarang orang lomba-lombanya untuk dunia. Kalau zaman dulu lomba-lombanya untuk akhirat, dalam hal ini bab sedekah. Ya, sampai sekarang tuh mungkin saya tuh belum menemukan lagi Mas Andi, teman-teman. Ada orang yang misalnya Mas Andi sedekah berapa? 1 juta. Akhirnya Mas Egi, saya pengen lebih dari Mas Andi, saya 2 juta. Ya.
Habis itu ternyata Mbak Susi melihat Mas Andi dan Mas Egi, dia nambah lagi, saya 3 juta. Ya, ini subhanallah, semangat zaman dulu itu memang luar biasa. Ini belum kita ngomongin Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf tuh sedekahnya itu ratusan miliar. Ya, karena memang mereka tahu bahwasanya ya pengen dipanggil dari salah satu pintu surga, ya dia harus punya keistimewaan dari amalan tersebut. Ya, maka ya kalau dilihat dari pintu-pintu yang lain ya, yang paling mudah itu ya ketika dia bisa bersedekah dengan kemampuan harta yang dia miliki. Ya, jadi dulu tuh orang berlomba-lomba bisa berinfak, bahkan bersaing masalah infak. Ya. Dalam satu riwayat itu dikatakan, dulu orang-orang itu berdebat, siapa sih zaman sekarang yang paling dermawan? Ya. Ada yang bilang Abdullah ibn Ja'far bin Abi Thalib. Oh baik, mari kita coba. Satu orang diutus kepada Abdullah ibn Ja'far. Sampai di sana, ya Abdullah ibn Ja'far, anak rajulun miskin. Saya ini orang miskin. Saya ini orang susah, nggak punya duit. Ya. Beliau ini lagi di atas kuda, teman-teman. Mau naik ke atas kuda. Sementara di kudanya ini, itu beliau bilang sama yang minta tadi, nih, di pelana ini kamu pegang. Di dalamnya itu ada 4.000 dinar. Ya. Kemudian itu ada arba'a aswaf, ada 4 pedang. Di antara 4 pedang ini ada pedangnya Ali bin Abi Thalib. Nih, kamu ambil semuanya. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib pulangi jalan kaki. Subhanallah. Ini misalnya ini ada orang paling kaya di Indonesia. Siapa kira-kira? Siapa Mas Andi? Mas Egi? Jangan kita sebut nama. Ada misalnya Bapak Haji Fulan, itu katanya orang paling kaya di Jakarta. Terus Mas Egi lewat, Mas Egi bilang, Pak minta gitu. Ya. Terus kata orang terkaya di Jakarta ini, dia mau naik mobilnya ini mobil Mercy, ya. Terus dia bilang, Mas Egi, ini dalam mobil ini ada 10 M, ini 4.000 dinar, ini mahal banget. Ini ada 4 M dalam mobil, ini kamu ambil mobilnya, saya pulang naik Grab. Ada nggak kayak begitu di mana? Kalau ada tolong kasih tahu. Kita datangin. Belum. Bahkan ada yang bilang, oh Sa'ad Ibnu Ubadah paling dermawan. Teman-teman tahu Sa'ad Ibnu Ubadah ini, akhirnya dicoba tuh. Ya, mereka datang. Satu orang ke depan rumahnya. Budaknya nanya, "Mada turid? Apa yang kamu inginkan?" "Uridu Sa'ad Ibnu Ubadah." Saya pengen ketemu Sa'ad Ibnu Ubadah. Ya. "Wa man anta?" "Kamu siapa?" kata budaknya. "Ana Ibnu Sabil, munqata." Saya ini Ibnu Sabil. Saya susah. Ya. Saya nggak punya apa-apa. Ya. Tolong bangunkan Sa'ad Ibnu Ubadah. Sa'ad Ibnu Ubadah itu lagi tidur. Ya. Kata budaknya, faqala hajatuka ahwanu in iqayhizu minal naum. Hajatmu itu lebih ringan daripada saya bangunkan beliau dari tidurnya. Kata budaknya, ya, hajatmu lebih ringan ketimbang saya bangunkan beliau dari tidurnya. Ya. Demi Allah, beliau ini saat ini nggak punya apa-apa, kecuali ini sekarang uangnya ini ada 700 dinar di dalam kantong ini, kamu ambil. Terus ini beliau punya peternakan onta. Kamu ke situ, kamu pilih onta yang paling bagus. Kamu ambil fakhudh laka rahilah. Ambil onta yang bisa kamu gunakan untuk perjalananmu. Kamu pilih perawat onta yang paling bagus. Kamu ambil makanan yang bisa kemudian kamu bawa. Masya Allah. Ini menarik karena yang bilang ini budaknya. Bisa dibayangkan? Ya.
Kalau misalnya kejadiannya di sini, ada orang datang mau ketemu tuan rumah, kebetulan yang ketemunya ini, mohon maaf, asisten rumah tangga. Saya mau ketemu Pak Egi. Pak Egi lagi tidur. Tapi Pak Egi punya duit nih, ada 2 miliar. Ambil nih. Terus Pak Egi punya mobil nih, silakan mau pilih yang mana? Saya pilih mobil yang paling mahal, ambil. Terus sama sopirnya nih sekalian bawa. Kira-kira kalau majikannya bangun apa yang dilakukan? Pecat udah. Kamu ngasih harta saya tanpa sepengetahuan saya, mobil saya kamu kasih ke orang lain. Ini kan saat Ibnu Ubadah. Ini saat Ibnu Ubadah dia bangun tidur, pembantunya bilang, wahai Tuhan, tadi ada yang datang, uangnya habis, uang antum 700 dinar saya kasih semua. Terus saya suruh dia pilih onta yang paling bagus, ambil. Apa kata saat Ibnu Ubadah? Marah? Enggak marah. Budaknya ini langsung dibebaskan saat itu juga. Kamu saya bebaskan. Saking gembiranya beliau dengan apa yang dilakukan oleh budaknya tersebut. Ala kulihal teman-teman, ini Masya Allah. Tidak habis waktu kita jika kita membahas satu persatu tentang bagaimana infak mereka di dalam perjuangan di jalan Allah ya. Ini luar biasa. Artinya pintu surga dari bab sedekah ini termasuk pintu surga yang sangat memungkinkan teman-teman untuk memiliki keistimewaan dari perkara ini. Teman-teman harus punya ciri khas yang bisa dijadikan sebagai asbab kita itu bisa dipanggil dari salah satu pintu dari 8 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mas Andi. Ya. Ini ada pertanyaan atau tidak? Jadi boleh saya kita Boleh, silakan. tanya saya. Baik. Ini menarik ya. Artinya kita diajak apa ya, benar-benar ngerasain bagaimana infak itu pas pada zamannya Rasulullah ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ayah bunda ada yang ingin ditanyakan ya seputar tema hari ini. Tafadhol, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Atau langsung pada ngelihat semua ini, ngelihat saldo gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyakan enggak? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya mau tanya justru nih, Ustaz Ruslan. Berarti terkait dengan infak atau sedekah ini, artinya kan banyak orang kadang berpikir ya, zaman sekarang ya, infak itu atau sedekah itu akan mengurangi harta kita. Akan mengurangi harta kita. Nah itu kalau apa ya bahasanya? Kalau melihat dari sisi dunianya, gimana cara kita ngejelasinnya, ngajarin mereka ini kalau sebenarnya sedekah itu nggak semua. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tidak akan berkurang hartamu dengan sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi dia bertambah, dan dia bertambah. Artinya apa? Bertambahnya harta itu bisa dengan berbagai hal. Ya. Cuman kadang-kadang teman-teman itu punya harapan bertambahnya ini dari sisi nominal. Ya. Padahal ketika Allah memberkahi sesuatu, itu dia lebih mahal dari nominal. Ya, contoh, seseorang bersedekah,
ketika kemudian bayangan dia itu nominal, maka nanti kalau misalnya ternyata nominalnya itu nggak bertambah, mungkin dia kecewa. Tapi jika dia tahu, dia paham bahwa bertambahnya ini dari sisi keberkahan, maka di saat itulah dia kemudian paham, Allah kasih anaknya sehat, Allah kasih dia sehat, anaknya pintar, istrinya taat, jadi soleh, soleha. Ini kan berarti keberkahan yang Allah tambahkan atas asbab sedekahnya itu luar biasa, ya. Jadi jangan hanya teman-teman tuh punya pemikiran bertambah secara nominal. Ya, memang Nabi Muhammad mengatakan dengan sangat spesifik sekali, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tapi dia tambah, dan dia tambah. Ya. Ya, maka ada hal-hal yang dipahaminya harus pakai keimanan, ya. Karena nanti realitasnya dia kontras dengan apa yang kemudian kita lihat secara langsung. Sedekah, kalau langsung kurang, tapi sebaliknya kontrasnya Nabi bilang nambah. Sama kayak Nabi itu bilang hadis ini berkenaan dengan beliau bilang, orang tawadu derajatnya diangkat. Realitasnya orang itu tawadu nggak dianggap orang. Benar. Orang itu kalau tawadu tuh kagak dianggap. Tapi kata Nabi, sebaliknya derajatnya diangkat. Sama kayak orang itu, dia mampu memaafkan orang lain. Orang tuh kalau suka maafin orang lain, realitasnya tidak dianggap kuat sama manusia. Cemen lu, enggak, maafin aja. Oh iya. Ya kan, kalau yang lain kan kenapa nggak dilawan? Kenapa lu maafin? Tadi katanya mau dibalas, ketemu orangnya dimaafin. Kan kalau secara realitas sosial dianggap lemah, tapi kata Nabi itu orang paling kuat. Ya. Maka seperti itulah kita memahami sedekah. Ya. Walaupun harta berkurang, tapi hakikatnya dia bertambah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mas Andi. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang pertama belum tentu harta gitu, Ustaz, ya. Betul. Betul apa yang Masya Allah. Ini semoga jadi penguat ya. Mungkin ada hal-hal yang nilainya jauh lebih besar dari yang disedekahkan. Ya, Masya Allah. Ini di kolom chat, Afwan saya bacakan pertanyaan dari Mas Tio kayaknya nih, atau Bapak Tio. Kalau kurban itu kira-kira apakah sama dengan sedekah, Ustaz? Baik. Kurban itu memang dalam beberapa pandangan ulama, kalau jumhur itu mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Ya. Tapi bagi Imam Hanafi, kurban itu sedekah tapi wajib. Wajib. Kalau Imam Hanafi bilang wajib. Bagi yang punya kelapangan itu hukumnya wajib. Ya. Karena beliau berdasarkan hadis Nabi, barang siapa punya kelapangan tapi dia nggak mau korban, fala taqrabanna musallana, maka dia nggak boleh mendekati tempat sholat kami. Ya. Apakah kurban sama dengan sedekah? Sama? Insya Allah sama. Ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kita semua, mau bersedekah dalam kurban atau dalam apapun, mudah-mudahan bisa kita laksanakan semua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, saya yakin ya, Insya Allah Bapak Ibu, ayah bunda yang hadir pada hari ini tak puas, ingin ngobrol lagi, pengen tahu lagi, ya, namun waktu juga yang Insya Allah memisahkan kita nih. Ya, Insya Allah nanti akan undang Ustaz lagi bersama lagi saja. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar muamalah bersama ya Allah. Jazakallah Ustaz Ruslan. Ya, saya juga ajakin ya Bapak Ibu semua nih, alhamdulillah di kami ada program ya atau bagian dari
kebaikan, ya ajakan kebaikan untuk Anda semua. Nah, di Iwakol kami mengadakan program infak perjuangan, ya. Jadi seperti apa yang disampaikan Ustaz-Ustaz tadi, kami menyiapkan salurannya. Nah, untuk Anda, ya Bapak Ibu yang ingin memberikan hartanya, ya berjihad hartanya nih, jihad harta nih bersama Iwakol. Ya, insya Allah kami banyak program yang tentunya memberdayakan anggota juga yang tadinya mungkin usahanya hanya secukup membuka lapak, udah bisa punya gerobak. Yang tadinya mungkin hanya bisa produksi satu produk, nah udah bisa sampai 10 bahkan ratusan produk. Ya, jadi banyak kegiatan yang terkait dengan memberdayakan umat muslim agar lebih berdaya. Nah, untuk itu kami mengajak ya Bapak Ibu semua yang ingin menjadi bagian dari penggerak perjuangan, ayo segera bergabung dengan Iwakol melalui infak perjuangan. Nah, Afwan mungkin bisa ini ternyata satu juga yang izin dan ya satu lagi kalau sedekah kalau bayar hutang kira-kira dua atau timbangannya yang mana? Gimana Pak? Bayar hutang didahulukan. Harus didahulukan. Jadi lebih dahulu bayar hutang saat ketimbang sedekah ya. Bayar hutang hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnah. Masya Allah. Mungkin itu bisa jadi bahasa sendiri kayak ya, didoakan ya mudah-mudahan kita bisa panggil lagi, ya kita lanjutkan bersama kembali, kita membahas nih, ya. Karena ini bisa bersama sendiri. Baik, Pak Ustaz mungkin kita tutup dengan doa saja. Bismillah, alhamdulillah teman-teman semua, senang sekali kita sudah bisa menyelesaikan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa, semoga Allah memberkahi, Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan inayah, hidayah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat, fahdina lissalihal a'mali wal akhlaq. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa khairan kathiran wa syarran ba'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlina bil iman wa amisna bil iman fala tukhrijna min hadhihi dunya illa ma'a syahadatil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, Ustaz terima kasih ya Ustaz. Sama-sama. Karena setelah ini kami ada meeting dengan setelah ya Bapak Ibu terima kasih ya kebersamaannya ya. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan depan ya. Pastinya selalu hadir di acara Iwakol Mengaji hari Senin setiap pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Berdasarkan doa dengan beberapa majelis barakallahu fiikum asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin boleh dibuka kameranya, kita foto bersama dulu. Oh, foto keluar sana. Foto bareng kali sana. Nah, ini kami satu frame. Ya, Bapak Ibu silakan boleh dibuka kameranya. Izin kita foto bersama dulu ya. Boleh dibuka. Ada yang siapa lagi yang ingin foto bersama karena ini juga bagian dari silaturahmi. Alhamdulillah Bu Sri, Bu Elin, Bu Fitria, yang lain Bu Kosi, terima kasih. Yang lain ada yang buka
ingin membuka kameranya, izin sebentar, kita mau foto bersama. Buahnya, terima kasih sudah hadir. Baik, kita foto bersama ya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat-sehat. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Ya, saya tutup ya hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz menjadi kebaikan untuk kita semua. Kita ketemu lagi ya pekan depan ya di jam yang sama di waktu ngaji pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bang Andi, Bro Terima Egi. kasih. Terima kasih. Jangan